Guys, kita harus buktiin sama anak-anak IPS yang songong itu kalau kita lah yang berhak jadi pemenang di festival band. Gue setuju. Gue nggak mau mereka makin besar kepala. Karena udah berhasil bikin food truck, terus sekarang merasa menang gitu. Karena bisa bikin band juga. Gue sih oke aja. Ya udah, kalau gitu mulai sekarang kita bentuk band IPA. Gas! Baik. Lo ikut kan? Gua ikut, tapi lihat nanti ya. Nanti. Rehan, bye-bye lo. Nanti tiba-tiba ada rencana di belakang kita. Enggak lah, ya kali. Guys, BTW. Di sini siapa yang kira-kira bisa main alat musik ya? Okta bisa. Nggak Okta juga. Lo otak apa-apaan sih? Gue juga bisa alat musik, main gitar, piano, apa bisa. Ardi juga bisa semua. Drum. Gue jago banget, semua alat musik gue bisa. Sampai galon pukulin. Yoi, keren ya. Lu mau pukulin nih? Jadi Jangan alat dong. musik. Jangan dong. Mau? Enggak. Enggak. Guys, ini kan gua habis lihat dari pendapatan kita selama baru beberapa minggu kita jualan janji cinta ini kan. Gua rasa ini udah saatnya kita itu berinovasi gitu loh. Supaya food truck janji cinta kita ini tuh bisa terus update dan juga upgrade. Gak ketinggalan gitu sama yang lain. Kayak kemarin nih, misalnya kan kita udah sempat bikin fan meeting, Dark Moon. Dan itu juga ngebantu banget sih kita di sosial media jadi lebih rame, pelanggan yang datang juga jadi lebih oke gitu kan. Terus kita juga udah sempat bagiin brosur menu-menu makanan minuman kita. Cuman menurut gue sih ya, kita kan nggak boleh stuck di situ aja. Menurut kalian gimana kalau kita itu mulai kayak pameran booth gitu, kita ikutin gitu? Setuju nggak sih? Bazar gitu maksudnya? Maksud lo kita buka stand di bazar gitu, Ki? Wah, kayaknya gue ngerti deh maksudnya apa. Gimana kalau kita buka stand bazar gitu di festival kuliner gitu? Jadi orang-orang yang datang tuh bisa tahu, kita bisa ngenalin ke mereka menu kita. Enggak, benar. Jangan festival kuliner dulu deh, yang deket-deket aja dulu, festival band gitu cuma. Nah, bener banget tuh kata Michelle. Lagian kan di festival band biasanya suka ada bazar makanan minuman. Jadi bisa aja kita buka di situ. Mamae, ini toh beta batul-batul setuju kawan-kawan. Ember, kita juga setuju banget. Aku juga setuju sih, Shell. Kamu gimana yang setuju? Yang setuju nggak? Setuju. Tapi gimana itu pendaftarannya? Iya, nanti gue sama Ani yang cari info. Mantap. Kamu kenapa sih dari tadi nggak konsen? Mikirin apa? Enggak ada yang aku pikirin. Aku tuh cuma baru ingat, Ayang, kalau aku itu ada janji sama papa. Udah nggak ada waktu lagi gitu. Aku baru keinget. Aku dulu nggak apa-apa kan? Atau mau aku anterin kamu pulang dulu? Enggak, aku di food truck aja. Nah. Guys, gua minta maaf banget nih. Gua harus cabut duluan. Gua ada janji sama bokap gua. Gua lupa ngomong sama kalian. Apa ya? Kenapa? Apa-apa. Sorry ya, ada hati-hati ya, kawan. Ya udah, Fa nanti kabarin gua. Ya. Ya. Oke. Janji cinta. Kenapa sih, Michelle? Enggak, gue bingung aja sama Rifki sekarang. Maksudnya kenapa akhir-akhir ini dia sering banget sih pergi sama Om Roy di luar gitu janjiannya? Michelle, lo nggak boleh overthinking terus kayak gini dong. Hey, kan lo tau sendiri, ya kan? Om Roy sama Rifki itu hubungannya lagi kurang baik. Om Roy sama Madam Pretty mau nikah. Kali aja Rifki tuh mau ngabisin waktu dulu sama Om Roy, biar nggak ada miskom. Bisa jadi kan? Iya juga sih. Ya udah, jangan overthinking terus kayak gitu. Ampun Mamae, ayo kawan-kawan semangat. Mari kotoran beres-beres. Ini malah nongkrong. Ayo kotoran beres-beres sudah. Sedikit lagi tamu-tamu berdatangan. Ini malah kotoran masih nongkrong. Yang semangat lah. Dev. Hah? Lo kenapa kelihatannya kayak happy banget? Kenapa sih?
Iya, kata orang kan mau kerja bisnis, kata orang ini harus dijalankan, ya semangat toh Nona. Oh, mau nyanyi lagu kayak mau nyanyi lagu buat Nona Bella tuh. Lagu Janji Cinta itu kan buat kata orang semua, apa kita harus menyanyi? Janji. Ya, bilang aja. Sudah, ayo. Semangat lah kerja. Banyakan drama lu. Hai guys. Hai Monik, tumben sendirian nggak bareng Alisha? Iya, Alisha katanya lagi ada pertemuan keluarga gitu, jadi she couldn't come. Oh, oke. Hubungan lo sama Rifki nggak boleh bernasib sama kayak gue. Duduk aja nggak apa-apa. Aman kawan. Mau minum? Boleh? Ya udah aku beres-beres dulu ya. Jangan menyanyi lah, beres-beres dulu. Silakan masuk Nadia, Alicia. Silakan duduk ya. Ya, ini sih. Mas, maaf ya, papanya Alisa nggak bisa ikut karena dia lagi ada kerjaan di luar kota. It's okay, nggak apa-apa, Nat. Oh ya, nih saya spesial masakin wagyu beef curry buat kalian berdua. Karena yang saya tahu ini makanan kesukaan kalian. Makasih ya Mama Nadia. Terima kasih loh, Nat. Harusnya kalian nggak usah repot-repot seperti ini. Sama sekali nggak ngerepotin kok, Mas. Sorry ya, pembicaraan ini jadi bikin kita ketemu lagi. Gak apa-apa, santai aja. Bukan salah lu juga kok. Jadi begini, tujuan aku mengundang kamu dan Alisa ke sini. Sebenarnya kan masalah perjodohan antara Rifki dan Alisa juga itu kan sekedar obrolan Dewi dan kamu, Nat. Tanpa melibatkan aku juga. Jadi maksud aku sekarang ini bertujuan untuk memutuskan soal perjodohan itu. Lalu gimana buat permintaan terakhirnya Mbak Dewi, Mas? Aku rasa almarhumah Dewi juga pasti akan mengerti soal putusan ini. Dan Rifki sama Alisa kan juga masih remaja. Masih banyak hal yang bisa mereka lakukan. Dan yang terpenting bagi mereka sekarang ini adalah masalah pendidikan. Iya sih, saya sebenarnya juga setuju tentang permasalahan itu. Tapi kadang saya masih suka ngerasa bersalah kalau misalnya kita nggak melanjutkan perjodohan itu, Mas. Apalagi Rifki kan sama Alisa juga masih muda dan pendidikannya juga jauh lebih penting. Gue seneng banget karena gue ngerasa sekarang gak lagi jadi hambatan hubungan Rifki sama Michelle. Silakan. Ocha, ini hot coklatnya sama apa ini? Udah. Ini black coffee. Kasihin ke yang ini. Ya, thank you. Boleh. Botol kecap kebiasaan deh. Lupa ngabarin kalau udah sampai. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di... Ya ampun, HP yang gak aktif lagi. Pasti lowbat terus lupa di charge deh. Apa ada yang disembunyiin sama botol kecap ya dari gue? Michelle. Hai. Lo pasti lagi nungguin kabar Rifki ya? Iya, gak ada kabaran dari tadi. Susah banget dihubungin kayak. Michelle. Pasti Rifki tuh lupa ngecas deh. Karena terlalu sibuk kan sama Om Roy gitu, quality time ya kan? Iya kan gak sampai gak aktif juga HP yang namanya kalau dicas. Pasti bisa dong telepon gimana sih? Tahu sendiri kan Rifki gimana orangnya pikun, teledor ya kan? Pasti dia lupa sama HP. Dan itu namanya kebiasaan buruk. Cuman bisa bikin orang khawatir. Mau cabut dulu lah. Michelle mau kemana? Mau ke tempat Rifki lah. Aduh, kayaknya Michelle udah mulai curiga kan. Tapi takut aja kalau Rifki sama Om Roy itu beneran ketemu sama keluarganya Alisha. Pak. Udah lo jangan kemana-mana, lo mending di sini aja ya tunggu Rifki. Gue
Gue yakin banget pasti Rifki bentar lagi ngabarin lo sih. Lo kenapa aneh banget sih? Berusaha ngebelain Rifki terus dari tadi? Enggak bela. Apa jangan-jangan lo itu ya, lo ada nyembunyiin sesuatu ya? Oh, enggak sama sekali. Gue kan berusaha. Oh ya dok, kayak gitu santai aja dong kalau gue nyusulin Rifki. Michelle, ini Gua bentar udah aja kok, bentar aja. udah malam tapi Michelle, Bentar aja. Michelle. Bon. Aigo. Pak, Michelle kenapa? Kok malah pergi sih? Kayaknya Michelle itu udah curiga karena bokapnya Rifki sama Rifki itu lagi ketemuan sama keluarganya Alicia. Kok bisa sih? Aduh gimana ini?